Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Sevi, guru mata pelajaran geografi kelas S1 sampai 4 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan melanjutkan video ke-13, di mana pada video sebelumnya, pada video ke-12 kita membahas tentang skala waktu geologi. Kita jadi tahu bagaimana perkembangan bumi dari awal sampai akhir sampai bisa dihuni oleh manusia. Nah, saat ini kita setelah bumi terbentuk, kita sudah tinggal di dalamnya, bagaimana kita beradaptasi. Salah satunya kita perlu memahami bagaimana dampak dari rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Tujuan pada video pembelajaran kali ini adalah memahami dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi, ya, dampak rotasi bumi bagi kehidupan, peredaran semu harian benda-benda langit, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu dan bagian waktu internasional, perbedaan percepatan gravitasi bumi, pembelokan arah angin, dan pembelokan arus laut. Oke, ini rotasi bumi, bagaimana bumi berputar pada porosnya. Nah, sambil bumi berputar pada porosnya, bumi juga mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi. Jadi ini rotasi, yang ini revolusi. Bumi tetap berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari. Oke, kita lanjutkan dampak dari rotasi bumi perputaran pada porosnya. Yang pertama adalah tadi peredaran semu harian benda-benda langit. Pergerakan harian benda-benda langit seperti matahari, planet, dan bintang-bintang yang tampak pada malam hari seolah-olah melintas dari timur ke barat. Faktanya yang terlihat di mata kita ya, faktanya bumi berputar pada porosnya atau berotasi dari barat ke timur. Nah, bumi yang mengelilingi matahari. Ketika berada dalam kendaraan yang sedang melaju, pohon-pohon, tiang listrik, dan rumah-rumah seolah bergerak ke belakang secara menjauh. Nah, itu juga contoh dari pergerakan rotasi, dampak dari pergerakan rotasi bumi dalam kehidupan manusia. Pergantian siang dan malam. Daerah di bumi di belahan timur mengalami siang lebih dahulu. Bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari mengalami siang, sebaliknya bagian bumi yang tidak mendapatkan sinar matahari mengalami malam. Jadi, wilayah di belahan bumi ini tidak semuanya mengalami waktu yang sama. Misalnya pada saat ini pagi, semua di dunia ini pagi, tidak ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore ya, tergantung di mana lokasinya terhadap penyinaran matahari. Nah, ini contohnya. Nah, karena bumi itu berotasi, jadi pada bagian bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, dan pada saat bagian bumi yang terkena sinar matahari, bagi belahan bumi yang lain, ini mengalami malam. Perbedaan waktu dan pembagian waktu internasional. Garis bujur digunakan untuk menentukan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Perbedaan waktu di permukaan bumi berdampak pada awal dan akhir kegiatan penduduk seperti waktu kerja dan sekolah. Jadi perbedaan waktu ini mempengaruhi aktivitas manusia. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi menimbulkan gaya sentrifugal. Gaya ini mengakibatkan bumi tepat di bagian kutub. Garis tengah bumi di kutub lebih kecil dibandingkan di ekuator. Perbedaan garis tengah mengakibatkan gravitasi di daerah kutub itu lebih besar daripada di daerah ekuator. Perbedaan gravitasi bumi berpengaruh juga pada kecepatan satelit yang mengorbit bumi di berbagai tempat. Nah, ini ya pembagian waktunya. Bumi itu terbagi jadi supaya memudahkan manusia dalam memahaminya, bumi dibagi-bagi dalam beberapa garis ya. Garis yang horizontal ini disebut garis lintang 0 sampai 90 derajat. Di tengah-tengah ini adalah 0 derajat atau disebut dengan ekuator. Kemudian di sebelah utara ekuator disebut dengan lintang utara 0 sampai 90 derajat lintang utara, kemudian 0 sampai 90 derajat di selatan ekuator disebut dengan lintang selatan. Nah, ini garis lintang. Yang garis bujurnya
satu putaran bumi itu 360, dibagi jadi 2 jadi 180. 180 di belahan bumi barat dan 180 di belahan bumi timur, ya, west and east. Nah, ini primeridian, garis lintang ini untuk menentukan musim suatu wilayah, sedangkan garis bujur ini untuk menentukan waktu, di mana acuan waktu kita ini ada di 0 derajatnya ada di Inggris, ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Coba Ibu zoom supaya kalian paham. Ya. Tadi pembagian waktu ditentukan oleh garis bujur, ya, terbagi jadi 2. Coba Ibu zoom dulu, semoga terlihat. Ya. Sebenarnya di sini, ya, ini, nah, ini 0 ini ada, ini Inggris, ya. Inggris ini adalah acuan waktu dan tanggal. Nah, di sini sebelah barat Inggris ini waktunya akan bertambah 1 jam, ya. Jadi di sebelah kanan tadi bujur kan ada 360 derajat dibagi 2, di belahan di sebelah kirinya Inggris ini adalah 180 derajat, di sebelah kanannya Inggris 180 derajat. Nah, 180 derajat ini setiap 15 derajatnya ini mewakili 1 jam, ya. Jadi setiap jarak 1 derajat 15 derajat ini diwakili oleh 1 jam. Inilah yang menyebabkan pembagian waktu di Indonesia juga terbagi jadi 3 waktu, itu ditentukan oleh derajat tadi. Setiap 15 derajat ini perbedaan waktunya 1 jam. Kalau lokasinya ada di bujur barat, ya, di sebelah kanan ini, maka dia lebih cepat waktunya dibanding Inggris, ya. Kita lihat Indonesia ada di mana. Nah, ini Indonesia. Nah, Indonesia ini kalau kita lihat ini plus 7, ya, terbagi jadi 3, plus 7 plus 8 plus 9. Jadi lebih 7 jam waktunya dibanding Inggris. Lebih cepat 7 jam dibanding Inggris. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, waktunya lebih cepat 8 jam dibanding Inggris. Indonesia bagian timur 9 jam lebih cepat dibanding Inggris. Tapi kalau antar wilayah, Indonesia bagian tengah ini lebih cepat 1 jam dibanding Indonesia bagian barat, selisihnya 1 jam 1 jam. Jadi dari Indonesia barat ke timur ini jaraknya adalah 15 derajat. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini, ya, penentuan waktu di dunia ini ditentukan oleh garis bujur ini. Nah, yang garis horizontal ini menentukan, garis lintang ini menentukan musim. Oh, ini tadi, ya, 0 derajat, 15 derajat, 30. Nah, ini yang kita bahas tadi. Ini Indonesia, acuan waktu. Di Inggris, ya. Berarti Amerika dengan kita, ini waktunya lebih dulu dari negara kita. Karena kita berada di sebelah kanan Inggris, sedangkan Amerika berada di sebelah kiri Inggris. Atau sebelah timur Inggris. Jadi misalnya saat ini kita jam 7 malam, maka di Amerika sebelum jam 7 malam, ya, lebih dulu kita. Selanjutnya dampak rotasi bumi, masih dampak rotasi pembelokan arah angin. Angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke rendah. Angin dari belahan bumi utara akan berbelok ke kanan dan angin dari belahan bumi selatan akan berbelok ke kiri ketika sampai di daerah ekuator. Gejala ini disebabkan oleh gaya Coriolis,
yaitu gaya semu yang timbul akibat rotasi bumi. Pembelokan arah angin ini berdampak pada penyimpangan arah penerbangan. Oleh karena itu, penerbangan pesawat perlu senantiasa dipantau agar jalurnya sesuai tujuan. Pembelokan arus laut. Arus laut digerakkan oleh angin yang berembus di permukaan laut. Arus laut membelok ketika sampai di ekuator. Pembelokan arus laut berdampak pada penyimpangan arah pelayaran melintasi samudera sehingga diperlukan pengaturan kapal agar sesuai arah jalur tujuannya. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut sebagai akibat rotasi bumi yang disebut efek Coriolis. Jadi kalau arah angin ini pengaruhnya dalam kehidupan manusia salah satunya adalah dalam penerbangan pesawat, kalau arus laut dalam navigasi pelayaran. Nah ini tadi ya disebut dengan gaya Coriolis. Ini 0 derajat, ini disebut dengan garis lintang. Yang seperti ini kalau garis lintang 0 sampai 90, kalau garis bujur itu terbagi dua, 0 sampai 180 bujur barat dan 0 sampai 180 bujur timur yang menentukan waktu. Nah ini garis lintangnya, ini menentukan pergerakan arah angin. Pada saat sampai di ekuator, nah ini membelok. Selanjutnya kita bergerak ke dampak revolusi bumi bagi kehidupan. Perubahan lamanya siang dan malam, kalau rotasi tadi pergantian siang dan malam, kalau ini lamanya. Ada wilayah-wilayah yang siangnya lebih lama, lebih pendek. Gerak semu matahari, pergantian musim, perubahan kenampakan rasi bintang, dan paralaks bintang. Kita bahas satu persatu dampak revolusi bumi, gerakan bumi mengelilingi matahari. Perubahan lama siang dan malam, matahari terbit dari tempat yang sama, tetapi bergeser sedikit demi sedikit. Pergeseran titik terbit matahari mengikuti garis edar matahari. Posisi matahari bergeser mulai dari ekuator ke garis balik selatan dengan melewati ekuator. Setelah sampai di garis balik selatan, posisi matahari bergerak kembali ke ekuator. Pergeseran posisi matahari disebabkan oleh kombinasi revolusi bumi terhadap bidang ekliptika. Gerak semu matahari. Posisi matahari terhadap bumi tidak tetap tetapi mengalami pergeseran. Nah ini perubahan lama siang dan malam. Nanti ini 0 derajatnya ya. Matahari ini bergerak selalu bergerak berpindah-pindah ya, karena revolusi bumi tadi mataharinya tidak, ini pergerakan semu matahari. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September matahari berada di Khatulistiwa. Pada 21 Juni matahari berada di belahan bumi utara. Dan pada 23,5 derajat LU, kan lintang tadi sampai 90. Nah ini matahari cuman bergerak dari 0 derajat sampai 23,5 LU dan 23,5 RS. Nah ini pergerakan matahari. Nah itu kenapa Indonesia terletak di antara 23,5 LU dan RS, sehingga selalu mendapatkan sinar matahari penuh sepanjang tahun, karena matahari bergerak hanya sampai 23,5, dan di atas 3,5 LU sampai di atas 23,5 LS iklimnya menjadi bukan iklim tropis lagi, menjadi iklim sedang atau subtropis yang memiliki 4 musim. Nah ini dijelaskan melalui peta ini. Baiklah, dari sini Ibu akan menjelaskan bagaimana pergerakan semu matahari ya, supaya kalian lebih paham. Jadi pada matahari ini hanya bergerak dari Khatulistiwa 0 derajat ke 23,5 derajat, kembali lagi ke Khatulistiwa 0 derajat ya, supaya lebih mudah ya. Dari sini Khatulistiwa, kemudian ke Tropic of Cancer 23,5 LU, kemudian kembali lagi ke Khatulistiwa 0 derajat dan ke 23,5 LU. Nah, pergerakan semu matahari ini akan berpengaruh pada lamanya siang dan malam dan perbedaan musim di belahan bumi. Ini kita mulai. Pergerakan matahari nampak seolah-olah matahari pada tanggal 21 Maret itu berada tepat di atas ekuator. Nah, pada saat ini
di belahan bumi utara ya di atas 23,5 LU ini sedang mengalami musim semi, sehingga kebalikannya pada saat di belahan bumi utara mengalami musim semi, maka di belahan bumi selatan ya yang di sini di atas 23,5 itu mengalami musim gugur ya. Nah, Ibu jelaskan untuk negara-negara yang berada di antara 23,5 LU sampai LS di sini, ini adalah negara-negara yang beriklim tropis. Dia memiliki 4 musim. Kita lihat Indonesia ada di mana? Ya, Indonesia ada di sini. Ya, ini Indonesia. Ini 23,5 LU, Tropic of Cancer atau disebut atau garis balik utara. Garis balik selatan ini adalah garis bolak-balik matahari ya. Batasnya matahari hanya bergerak sampai 23,5 karena lintang itu kan ada 90, di sini ada 90 derajat LU, kutub itu 90 derajat LU ya, ini 90 derajat LS. Nah, ini matahari tidak sampai ke kutub, jadi ke kutub cuma sedikit dapat sinarnya. Yang penuh mendapat sinar matahari adalah negara-negara yang berada di antara 23,5 LU dan 23,5 LS, termasuk Indonesia. Jadi tidak mungkin Indonesia memiliki 4 musim karena dia berada di 23,5 LU dan 23,5 LS yang merupakan wilayah gerakan bolak-balik matahari. Nah, ini pengaruhnya terhadap musim. Kita lanjutkan ya. Pada tanggal 21 Maret, maka negara-negara belahan bumi utara di atas 23,5 LU ya, seperti United States, Kanada, ini Meksiko yang di sini ya, sebagian Meksiko di sini ini yang tropis. Makanya di atas 23,5 ini yang memiliki 4 musim. Kemudian di sini ada Mesir ya, ada Arab Saudi, sebagian Arab Saudi memiliki 4 musim, sebagian Arab Saudi beriklim tropis. India juga sebagian punya 4 musim, yang kesini punya tropis. Kalau Indonesia semuanya ini beriklim tropis karena tidak ada bagian di Indonesia pun yang dia di atas 23,5 LU maupun di 23,5 LS. Nah, pada tanggal 21 kembali lagi ke sini, pada tanggal 21 Maret belahan bumi utara di atas 23,5 LU dan di atas 23,5 LS ini mengalami, yang utara mengalami musim semi, maka di belahan bumi selatan yang di sini mengalami musim gugur lawannya. Nah, kemudian matahari bergerak lagi. Nah, setelah di ekuator dia berada di Tropic of Cancer, gerakan gerak balik utara di 23,5 LU pada tanggal 21 Juni. Nah, pada tanggal 21 Juni ini, belahan bumi utara ya yang di atas 23,5 ini mengalami musim panas. Maka di belahan bumi selatan pada saat ini, pada tanggal 21 Juni di belahan bumi selatan mengalami musim dingin 3 bulan 21 Juni sampai 23 September. Kemudian matahari bergerak lagi, kembali lagi ke ekuator pada tanggal 23 September, dikenal dengan autumnal equinox ya. Pada saat bumi berada tepat di ekuator pada tanggal 23 September ini disebut autumnal equinox. Nah, pada saat matahari tepat di ekuator pada bulan 21 Maret disebut dengan vernal equinox. Autumnal, sehingga pada 23 September memiliki musim panas. Nah, 23 September ini. Kemudian kita lanjutkan. Bumi bergerak lagi nih ke 23 September ke 22 Desember pada belahan bumi utara, belahan bumi selatan ini mengalami musim semi. Maka di belahan bumi selatan pada antara bulan ini mengalami musim gugur. Dan pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi selatan mengalami musim panas, sedangkan di belahan bumi utara mengalami musim dingin. Gitu ya. Nah, ini juga pada saat matahari berada di bagian bumi
utara, maka negara-negara yang ada di belahan bumi utara di atas 23,5 ya. Kalau negara-negara, perhatikan negara-negara di antara 23,5 LU sampai 23,5 LS yang beriklim tropis ini jumlah siang dan malam ini sama 12 jam. Sedangkan di atasnya itu yang memiliki 4 musim, pada saat tergantung posisi matahari pada saat berada di belahan bumi utara, maka siangnya lebih panjang dibanding malamnya. Kebalikannya, di belahan bumi selatan malamnya lebih panjang dibanding siangnya. Gerakan suhu matahari tadi ya sudah Ibu jelaskan, pergeseran garis dari matahari memegang pergantian musim yang tadi. Oke, kali ini Ibu akan mengulang lagi yang tadi ya, dari peta yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, peta dunia berkaitan dengan gerak suhu matahari, supaya kalian kalau menggunakan peta itu lebih mudah mengetahui persebaran atau wilayah-wilayah mana saja yang sedang mengalami fenomena tersebut. Dalam hal ini adalah musimnya atau pergantian siang dan malamnya, dampak dari pergerakan evolusi bumi. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan melalui peta tadi, Ibu jelaskan lagi melalui gambar ini ya. Jadi pada tanggal 21 Maret matahari tepat berada di tepat berada di khatulistiwa atau ekuator 0 derajat. Ini coba Ibu jelaskan di sini supaya lebih mudah. Lihat di sini, ini matahari ya, di sini matahari. Kemudian ini kutub selatan, ini kutub utara. Sehingga pada tanggal 21 Maret, kutub utara ini, belahan bumi utara ya, ini ekuator, yang ini ekuator 0 derajat. Ini ekuator 0 derajat. Yang sedang menghadap ke matahari adalah belahan bumi utara, sehingga mengalami siang. Ini adalah belahan bumi utara, sedangkan belahan bumi selatan mengalami malam. Ya, di belahan bumi utara, siangnya lebih panjang, sedangkan di belahan bumi selatan malamnya lebih panjang. Ini untuk wilayah-wilayah yang di atas 23,5 LU dan di atas 23,5 LS. Untuk yang di antara 23,5 LU dan antara 23,5 sampai 23,5 LU sampai 23,5 LS, negara-negara yang berada di antara itu atau yang beriklim tropis, itu panjangnya siang dan malam itu sama 12 jam. Yang siangnya lebih lama atau malamnya lebih lama ini untuk wilayah-wilayah yang memiliki 4 musim ya, atau yang berada di atas 23,5 LU dan di atas 23,5 LS. Kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan namanya siang dan malam, yang berkaitan dengan musim. Pada tanggal 21 Maret, matahari tepat berada di ekuator, sehingga ini belahan bumi utara yang menghadap ke matahari adalah belahan bumi utara, sehingga pada tanggal 21 Maret tepat di matahari di ekuator, belahan bumi utara mengalami musim semi. Sehingga kebalikannya, di belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Kemudian pada tanggal 21 Juni yang menghadap ke matahari belahan bumi utara ya, ini belahan bumi utara. Ini juga sedikit di belahan bumi selatan ini mengalami sedikit siangnya. Nah, pada saat ini awal musim panas di belahan bumi utara, sehingga pada belahan bumi selatan ini awal musim dingin. Kemudian matahari bergerak lagi berjalan 3 bulan selanjutnya ya. Kemudian lanjut dari 21 Juni ke 23 September ini mengalami musim panas untuk di wilayah negara-negara belahan bumi utara, sedangkan musim dingin di belahan bumi selatan. Kemudian pada tanggal 23 September, lihat di sini yang menghadap ke matahari belahan bumi selatan, sehingga yang mengalami siang lebih panjang ini belahan bumi selatan, sedangkan di belahan bumi utara mengalami malam lebih panjang. Nah, pada saat tanggal 23 September ini belahan bumi utara ini mengalami musim gugur ya. Di belahan bumi utara
ini mengalami musim gugur, sehingga pada saat yang sama di belahan bumi selatan mengalami musim semi. Ini berlangsung sampai 3 bulan. Nah, di awal 22 Desember yang menghadap ke matahari, nih ya, di belahan bumi selatan. Sehingga siangnya lebih panjang dibanding malamnya, sedangkan di belahan bumi utara malamnya lebih panjang dibanding siangnya. Nah, pada saat ini negara-negara yang mengalami 4 musim ini di belahan bumi utara ini mengalami musim dingin. Di belahan bumi utara mengalami musim dingin, sehingga di belahan bumi selatan mengalami musim panas. Ini berlangsung 3 bulan berikutnya dan kembali lagi. Dan begitu seterusnya ya. Musim semi terjadi pada 21 Maret sampai di belahan bumi utara, 21 Maret sampai 21 Juni, panas 21 Juni sampai 23 September, gugur 23 September sampai 22 Desember, dingin 22 Desember sampai 21 Maret. Sedangkan di belahan bumi selatan, ini di belahan bumi utara, yang ini di belahan bumi selatan, musim semi pada tanggal 23 September sampai tanggal 22 Desember. Kemudian nih ya, caranya gampang nih. Pada tanggal 23 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, maka belahan bumi utara pada tanggal yang sama mengalami musim semi, kebalikannya. Kemudian pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi selatan mengalami musim panas, maka belahan bumi utara dingin, kebalikannya. 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi selatan gugur, maka di waktu yang sama belahan bumi utara semi, gugur semi. Kemudian 21 Juni sampai 23 September, selatan mengalami musim dingin, maka pada 21 Juni sampai 23 September mengalami musim panas. Nah, itu supaya lebih mudah menghafalnya. Pergantian musim. Matahari terbit dari tempat yang sama tetapi bergeser sedikit demi sedikit. Pergeseran titik terbit matahari mengikuti garis edar matahari. Posisi matahari bergeser mulai dari ekuator ke garis balik selatan yang melewati ekuator. Setelah sampai di garis balik selatan, posisi matahari bergeser kembali lagi ke ekuator. Pergeseran posisi matahari disebabkan oleh kombinasi revolusi terhadap bidang ekliptika. Perubahan kenampakan rasi bintang. Susunan banyak bintang di angkasa untuk pola tertentu apabila dilihat dari bumi. Akibat revolusi bumi, posisi bintang-bintang di langit tampak selalu berubah. Jadi kalau kita melihat malam hari ke langit, maka pada waktu yang berbeda, posisinya juga berbeda, berubah-ubah. Itu disebabkan oleh revolusi. Paralaks bintang, paralaks adalah perbedaan latar belakang yang tampak ketika sebuah benda yang diam dilihat dari dua tempat berbeda. Paralaks bintang merupakan salah satu metode untuk menentukan jarak bintang terhadap bumi dengan mengukur sudut paralaksnya. Jika Anda mengamati pada hari ini, sebuah bintang, ya, dan 6 bulan kemudian Anda akan melihat adanya pergeseran letak yang disebabkan perbedaan proyeksi bintang. Sudut pergeseran bintang itu disebut dengan sudut paralaks bintang. Penutup, dampak rotasi bumi akan berpengaruh terhadap fenomena harian kehidupan di bumi sehingga berpengaruh terhadap aktivitas harian manusia. Dampak revolusi bumi akan berpengaruh terhadap fenomena tahunan dalam kehidupan bumi sehingga berpengaruh terhadap aktivitas tahunan manusia seperti musim, ya, bulanan, ya, lebih dari 1 hari, itu revolusi. Pemahaman terhadap dampak rotasi dan revolusi dalam kehidupan bumi sebagai contoh bentuk adaptasi manusia terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Tugas, simak video 11 tentang teori pembentukan bumi, video 12 tentang perkembangan kehidupan bumi, dan video 13 tentang dampak rotasi dan revolusi bumi. Salin tujuan video 11, 12, dan 13. 3. Buat rangkuman dengan singkat dan jelas tentang teori pembentukan bumi dan dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. 4. Gambarkan struktur bumi beserta keterangannya. Ini ada di video 11. Ketentuan tugas. Dalam mengerjakan tugas ini harap menyimak terlebih dahulu video 11, 12, 13. Kerjakan semua tugas pada buku catatan geografi. Batas pengumpulan 1 minggu. Tugas dikirimkan melalui Google Classroom.
Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Silahkan belajar, lengkapi tugas-tugasnya. Selamat mempersiapkan untuk penilaian akhir semester. Ya, kerjakan tugas-tugasnya supaya penilaian rapat kalian juga bagus, karena ibu menilai rapat sesuai dengan tingkat kerajinan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas kalian.